Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 13 yang beranggotakan Frista Dewi Madarani dan Intan Nur Azizah dari kelas Matematika 1 angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan terkait dari mata kuliah struktur aljabar, yaitu materi tentang ring bagian. Untuk materi ring di bagian ini terdapat yang pertama yaitu definisi ring bagian, teorema ring bagian, lalu contoh soal dan pembuktiannya. Untuk yang pertama yaitu definisi ring bagian, di mana definisi ring bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Azizah dengan NIM T2019-7030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi subring. Berdasarkan definisi 1.7, yaitu misalkan S adalah himpunan bagian tidak kosong di dalam ring, himpunan S disebut subring dari R jika S juga merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama dengan ring R. Berdasarkan definisi 1.7 tersebut, bahwa dapat dikatakan suatu subring atau suatu himpunan bagian dari S akan membentuk subring dan S tertutup atas operasi perkalian dan penjumlahan. Contohnya, A. Himpunan bilangan bulat merupakan subring dari ring bilangan real. Jadi seperti yang kita telah ketahui bahwa bilangan real itu salah satunya atau di dalamnya adalah bilangan bulat. Contoh selanjutnya yaitu himpunan bilangan genap merupakan subring dari bilangan bulat. Jadi anggapannya di sini bilangan bulat berupa ring. Maka bilangan genap atau bilangan ganjil itu merupakan salah satu subring atau salah satu bagian dari ring tersebut. Selanjutnya, maka akan disebut sebagai subring apabila semisal pada S himpunan bagian dari A. Himpunan S dinamakan ring bagian dari A jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, S merupakan ring. Yang kedua, operasi penjumlahan dan perkalian dari S adalah operasi penjumlahan dan perkalian dari A yang dibatasi oleh R. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan pembuktian. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh soal dan pembuktian ring bagian dan teori yang melalui teori Kita beralih pada teorema 1.8. Teorema tersebut berbunyi, diberikan himpunan tidak kosong S dari sebuah ring, himpunan S merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap S1, S2 adalah elemen dari S berlaku sifat yang pertama S1 dikurangi S2 sama dengan elemen dari S. Yang kedua, S1 dikali dengan S2 merupakan elemen dari S. Maka dengan pembuktian sesuai dengan teorema atau definisi yang pertama, yaitu tentang definisi 1.7, maka dapat dibuktikan bahwasannya suatu subring itu akan terbukti pada saat ring tersebut itu memenuhi sifat, yaitu S merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama dengan ring R. Nah, di sini disebutkan bahwa S1 dikali S2 merupakan elemen dari S. Yang kedua yaitu S1 dikurangi S2 merupakan elemen dari S. Maka berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa teorema 1.8 merupakan subring dari R. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan pembuktian. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh soal dan pembuktian ring bagian dan teori yang melalui teori contoh soal yang pertama yaitu himpunan bilangan genap E
membentuk ring bagian dari himpunan bilangan bulat Z. Untuk soal ini dibuktikan bahwa E sama dengan 2KI sedemikian sehingga K anggota Z. Jelas himpunan yang tidak kosong. Jadi E ini bukan himpunan yang kosong, bukan himpunan tidak kosong. Lalu buktikan bahwa E tertutup terhadap operasi perkalian dan pengurangan. Jadi cara pengerjaan dari pembuktian ini terdapat operasi perkalian dan pengurangan, di mana operasi perkalian ini menghasilkan hasil kali 2M dikali 2N sama dengan 2 kali M kali 2N dengan M kali 2N. Bilangan bulat, sehingga dengan menggunakan hukum asosiatif perkalian akan hasil kalinya masih dalam anggota E. Lalu yang kedua yaitu tertutup dengan pengurangan, di mana karena 2M dikurangi 2N sama dengan 2 tutup kurung buka kurung M min N dan M min N bilangan bulat, maka Z tertutup terhadap operasi pengurangan, sehingga operasi ini terdapat pada anggota E. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui M 2 kali N ring dan misalkan elemen tersebut B sama dengan matriks dari 0, 1, 0, dan 0. Untuk jawabannya, maka dibuktikan bahwa elemen matriks 0, 1, 0, dan 0 adalah anggota CB. Jika dan hanya jika matriks 0, 1, 0, 0, X, Y, ZB sama dengan matriks sebagai berikut, atau matriks yang ada pada gambar sini yang benar jika dan hanya jika Z sama dengan 0 dan W sama dengan X. Maka CB bisa dilihat dalam gambar di sini bahwa matriks XY 0X sedemikian sehingga X, Y anggota dari R, di mana X, Y tersebut adalah anggota dari R yang terdapat matriks. Soal selanjutnya yaitu diketahui ring A dan B elemen tertentu dari A. Jika didefinisikan CB sama dengan X dalam A, sedemikian B X sama dengan X. Akan dibuktikan CB ring bagian dari A. Himpunan CB tidak kosong karena B komutatif dengan diri sendiri. Lalu dijawabnya dibuktikan bahwa dimisalkan nih XY itu dimisalkan dalam C, dimana karena XY dikali B sama dengan X kali BY, atau sama saja dengan X kali BY, atau sama saja XB kali Y, dan seterusnya. Dan jika nantinya X dikurangi Y dikali B sama dengan XB min YB, dimana BX min BY sama dengan BX min Y, maka atau berarti XY dan X min Y itu bersifat komutatif dengan B sehingga merupakan elemen C. Oleh karena itu, CB terhadap operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, sehingga diakibatkan CB ring bagian dari A. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf dari kelompok kami jika ada salah kata ataupun penjelasan yang memang kurang bisa dipahami. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.